Pria berbaju biru ini tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi selendang. Selendang itu pun tertiup angin dan pria berbaju biru itu ternyata bisa teleportasi. Melihat hal itu, pria brewok ini pun tahu bahwa pria berbaju biru itu bukan manusia dan ia meminta seorang anak kepadanya. Sebenarnya, apa yang terjadi di sini? Inilah kisah dari Ibunda Maryam, ibu dari Nabi Isa atau Yesus Almasih dalam agama Kristen. Dan dua orang ini adalah orang tua Maryam. Semenjak Maryam belum lahir, Tuhan menguji mereka agar tak memiliki anak selama puluhan tahun. Dari situlah sang ayah merasa berdosa dan meninggalkan rumahnya. Ia menjalankan puasa selama 40 hari dan melintasi padang gurun yang sunyi. Setiap harinya, ia akan berdoa di atas pasir panas dan menahan dinginnya malam yang ekstrim. Semua ini dilakukan agar Tuhan mengampuni dosanya dan bersedia memberinya keturunan. Di sini, sang ayah sudah tak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Yang ia inginkan hanyalah diberkati seorang anak bersama istrinya dan ia akan menjaganya sebaik mungkin. Namun, tampaknya keinginan itu sangat sulit untuk menjadi kenyataan. Hingga akhirnya, ia pun dipanggil oleh seseorang. Itu adalah pria berbaju biru yang tiba-tiba saja ada di hadapannya. Ia pun bertanya siapa nama sang pria dan apa yang hendak dilakukannya. Mendengar hal itu, pria berbaju biru berkata bahwa namaku adalah Jibril. Tuhan sudah menerima penebusan dosamu dan akan memberikan anak perempuan. Ia pun berubah menjadi selendang dan tertiup angin ke arah sang ayah sebelum menampakkan dirinya lagi. Kini, sang ayah yakin bahwa pria berbaju biru adalah utusan Tuhan dan memintanya menjelaskan lebih detail. Ternyata, ia akan dikaruniai seorang putri yang derajatnya sangat istimewa di sisi Tuhan. Dan sebagai gantinya, saat Jibril kembali, putrinya harus diserahkan ke kuil ibadah untuk menjadi pelayan Tuhan. Tak terasa, 9 bulan sudah berlalu. Perut sang ibu sudah sangat besar dan mereka menjadi sangat bahagia. Ini adalah kehamilan yang mereka nanti dan keberadaan sang anak memberi mereka alasan untuk hidup lebih lama lagi. Tapi sebenarnya ujian mereka tak sebatas ini. Karena di zaman ini, pemerintahan mereka sedang dipimpin oleh raja yang sangat zalim. Perkenalkan, pria tua ini bernama Herodes yang merupakan raja orang-orang Yahudi. Ia diangkat menjadi raja di sini oleh anggota Senat Romawi untuk meredam pemberontakan. Memang saat ini Yerusalem sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Orang-orang Yahudi pun semakin marah karena Raja Herodes bukan orang Yahudi asli dan dianggap tak pantas menjadi raja. Karena itulah ia sangat anti kritik dan tak segan untuk menghabisi rakyatnya sendiri. Jika ada orang Yahudi yang menyebarkan pemberontakan, maka ia akan mengutus komandan untuk menyiksanya secara brutal.